Shalom, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, sebab Alkitab berkata, God is love, Allah adalah kasih, dan Dia membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. He makes all things beautiful in its time. Oleh sebab itu, kita bisa berkata, God is good all the time. Tuhan senantiasa baik setiap saat. Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil bagi Dia, oh tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa penasehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Tiada mustahil bagi Dia, oh tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa penasehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Tiada mustahil bagi Dia, oh tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa penasehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Tiada mustahil bagi Dia, oh tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa penasehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Saya kira itu boleh dikatakan semua orang bisa menerima itu. Tapi yang menarik adalah ketika Yesus berkata di Perjanjian Baru, dan Dia bilang tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah, kali ini kita akan melihat ya beberapa wanita di Alkitab di Perjanjian Lama khususnya yang mereka ini awalnya mandul ya, tidak punya anak. Tapi kemudian pada akhirnya pada waktu yang tepat mereka melahirkan anak ya, dan yang mereka lahirkan itu ternyata anak-anak yang luar biasa ya, yang spesial. Nah, kalau kita membaca bagian ini ya, kita merenungkan, ini bisa berbicara banyak hal, tapi yang paling pertama adalah ya bagi kaum wanita ya, kaum ibu yang mungkin mendambakan anak sekian lama ya, bagi satu keluarga yang mungkin sudah menikah sekian lama dan belum punya keturunan, maka renungan seperti ini khususnya mengenai wanita-wanita yang mandul tapi kemudian punya anak, itu bisa menjadi inspirasi ya, bisa menjadi bahan pelajaran
dan itu membentuk cara berpikir kita, dan akhirnya hanya Roh Kudus yang bisa membuat firman itu menjadi rema, ya, berbicara, dan akhirnya gak ada yang mustahil bagi orang percaya. Secara pribadi saya kenal beberapa orang, ya, bahkan hamba Tuhan yang cukup lama tidak punya keturunan, ya. Ada seorang rekan, dia sudah 11 tahun, ya. Satu ketika waktu ketemu, ya, itu mungkin kalau nggak salah beberapa tahun sebelum akhirnya dia punya anak, ya. Saya sempat bilang, Pak, ya, Don Moin itu juga lama loh, ya, nggak punya anak. Tapi sekalinya punya anak, tiap tahun terus istrinya melahirkan, ya, sampai anaknya 5 kalau nggak salah. Habis itu ya kira-kira 2 tahun atau 3 tahun kemudian teman ini punya anaknya laki-laki, ya, 1, dan ya luar biasa. Nah, kita lihat, ya, contoh pertama di Alkitab itu adalah Sarah, ya. Sarah ini istrinya Abram, ya, atau Abraham. Kita bisa lihat di Kejadian 11 ayat 30, ya. Nanti kalau mau baca detail, merenungkan, memang kita harus baca urut, renungkan, ya. Tapi ini beberapa ayat yang menolong menggambarkan kira-kira situasi yang dihadapi oleh Sarah itu seperti apa. Kejadian 11 ayat 30 dikatakan Sarai itu mandul, ya. Jadi dulu namanya itu Sarai, ya. Kemudian diganti menjadi Sarah atau Sarah, ya, bahasa Inggrisnya. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Tapi kemudian kalau kita baca di Kejadian 12, Tuhan panggil Abram untuk keluar dari Haran, ya. Dan Tuhan bilang, aku akan memberkati engkau, ya. Engkau akan menjadi berkat. Dan itu sebenarnya janji yang Tuhan berikan kepada Abram sebagai kepala rumah tangga, ya. Lalu sekian tahun tidak ada tanda-tanda istrinya akan punya anak. Lalu Abram ini sudah sempat putus asa, ya. Akhirnya dia waktu ketemu Tuhan dia bilang, Tuhan, engkau tidak memberi aku keturunan, sehingga nanti yang mewarisi hartaku itu adalah hambaku Eliezer, yang orang Damsik itu. Tapi di Kejadian 15 ayat 4 Tuhan bilang begini, ya, datanglah firman Tuhan kepadanya, kepada Abram, orang ini, yaitu Eliezer, ya, tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Jadi di sini Tuhan buat janji pertama kali bahwa kamu akan punya anak kandung, ya. Itu janji yang Tuhan berikan. Tidak berhenti sampai di situ. Ayat berikutnya, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi rupanya kalau malam itu, ya, Abram itu ketika dia mungkin melihat kenyataan istrinya belum hamil juga, ya, barangkali dia keluar, kemudian dia lihat bintang, ya, dia ingat apa yang Tuhan janjikan. Dan yang menarik adalah ini reaksi Abraham, ya, atau Abram namanya waktu itu. Di Kejadian 15 ayat 6, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, ini pelajaran yang penting, ya. Ketika Abram itu berpikir dia nggak punya anak, ya, dan dia bilang bahwa Tuhan, Engkau tidak memberikan aku keturunan, sehingga nanti yang mewarisi hartaku adalah Eliezer, ya, hambaku. Lalu Tuhan kasih kepastian, bukan dia, tapi anak kandungmu, ya. Jadi ini janji yang Tuhan berikan bahwa kamu akan punya anak kandung, ya, bukan anak adopsi atau anak angkat, tapi anak kandung gitu. Nah, waktu Tuhan berfirman kepada Abram, lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Ketika Abram percaya, Tuhan perhitungkan itu sebagai kebenaran, dan kebenaran itu yang selanjutnya akan mengubah fakta yang dihadapi Abram bahwa istrinya mandul, sehingga akhirnya istrinya melahirkan, ya, punya anak.
Realisasinya itu terjadi di Kejadian 21 ayat 1 ya. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Ayat 2, maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Nah, jadi bagi yang mungkin sedang menantikan ya keturunan, coba renungkan ya firman Tuhan yang bagian ini. Tapi ini bisa juga bicara soal sesuatu yang kita harapkan, kita rindukan, dan rasanya udah mustahil, nggak mungkin. Wah, usia udah pensiun, mana bisa lagi lah ya. Kadang-kadang orang sudah hopeless ya, sudah nggak ada harapan. Justru di situ Tuhan bekerja. Kenapa? Karena seringkali tanpa kita sadari, kita ini menggantungkan harapan kita bukan pada Tuhan, walaupun kita bilang pada Tuhan. Tapi faktanya dengan semua yang ya kita berpikir kita bisa hidup itu karena kita kerja, ada gaji, ada penghasilan dan sebagainya, lalu kita bandingkan dengan orang lain, sehingga yang disebut percaya kepada Tuhan itu seringkali belum teruji ya. Biasanya teruji setelah sudah melewati banyak hal, apa yang diandalkan sudah nggak ada lagi, baru imannya itu penuh bergantung sama Tuhan. Kadang-kadang menolong untuk melihat bagaimana orang-orang yang bergerak di luar hal-hal yang umum ya. Misalnya seperti Bill Gates, seperti Steve Jobs ya. Orang-orang yang kadang-kadang kita berpikir harus sekolah tinggi, ya, punya gelar dan sebagainya baru berhasil. Tapi mereka memberi contoh ya bahwa tidak harus seperti itu juga. Lalu kadang-kadang kita berpikir, oh udah usia pensiun ya, udah usia 60, udah nggak bisa produktif lagi. Kalau kita baca yang cerita Kolonel Sanders yang kemudian terkenal dengan KFC, itu sudah usia 60-an ya ketika dia memulai usahanya itu ya, dan sampai hari ini ya terkenal ya, KFC, Kentucky Fried Chicken. Lalu kalau kita lihat orang seperti Ronald Reagan ya, umur 70, dia saat orang-orang mungkin sudah sebagian orang mungkin sudah nggak punya cita-cita ya, dia jadi presiden, malah bukan presiden negara kecil, negara besar ya. Jadi contoh-contoh seperti itu menolong kita untuk mendobrak cara berpikir ya, yang mungkin selama ini membelenggu kita. Ya, jadi contoh Sarah yang bisa melahirkan pada usia yang sangat lanjut, usia 90 tahun ya, sehingga dia tertawa ya. Saya nggak tahu berapa di antara kita pernah ngalamin seperti itu ya. Ketika Tuhan memberkati kita ketawa. Ketawanya tuh pertama ya sukacita, tapi ketawa kok bisa ya, kok lucu ya, kok bisa ya. Nah kira-kira kayak begitu ya. Susah dibilang, tapi kalau ngalamin kayak begitu tuh, waduh ya, tidak ada keagungan yang bisa kita banggakan dari diri kita, nggak ada ya. Kita bisa berkata dengan tulus bahwa itu Tuhan ya. Yang berikutnya adalah Ribka. Ini menarik ya. Dari Sarah ya, Sarah ini punya anak Ishak. Ishak itu kawin dengan Ribka ya. Kalau kita baca konteksnya ya kelihatannya Sarah itu sudah meninggal dulu ya, baru Ribka ini ada gitu ya. Karena Alkitab berkata ya, ketika Ishak menikah dengan Ribka, dia dihiburkan katanya ya, karena ibunya sudah nggak ada waktu itu. Nah dikatakan di sini ya, Ishak berumur 40 tahun ya, ketika Ribka anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Ya ini usia Ishak ketika menikah ya, 40 tahun. Kalau kita baca Abraham itu mencapai umur 175 tahun ya. Kalau Sarai tidak sampai seperti itu ya. Dia, saya lupa persisnya, mungkin 127 ya.
atau 137, kelihatan 127 ya. Jadi sementara Ishak itu dia berumur 40 tahun ya ketika menikah. Berarti usia Abraham 140, usianya Sarah itu kalau dia masih hidup ya 130 ya. Tapi kalau nggak salah dia umur 127 harus 23 ya, dia udah meninggal. Nah, kemudian ayat 21, berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Ayat 26, sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Jadi dari sejak kawin sampai punya anaknya 20 tahun. Dan kalau kita baca di ayat 21, ini yang berdoa ini Ishak ya. Demikian juga contoh mengenai Sarah ya. Kalau kita lihat itu janji yang Tuhan berikan itu kepada Abraham. Dan Abraham itu yang percaya. Dan ketika dia percaya itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Jadi Abraham ini mengcover Ishak ya. Dalam keluarga itu sangat-sangat sering terjadi umum seperti itu ya. Suami itu mengcover keluarga, istri dan anak-anaknya. Dalam hal ini Abraham seperti itu ya. Ishak juga seperti itu. Abraham itu ketika Tuhan datang umurnya 99 tahun waktu itu, terus Abraham mikir apakah mungkin ya masih bisa punya anak begitu. Terus istrinya Sarah itu tertawa dalam hatinya ya. Terus ketika ditegur sama Tuhan, kamu tertawa? Enggak, aku enggak tertawa. Ya masih berusaha mengelak ya. Tapi pada akhirnya memang Sarai melahirkannya pada usia yang sudah sangat lanjutnya. Dan itu baik Sarai maupun Ribka ini punya anak. Kalau kita lihat dari ayat-ayat yang kita baca itu karena doa dari suaminya ya, suami mereka, doa dari Abraham dan doa dari Ishak. Yang berikutnya ini menarik ya, Rahel. Jadi kalau tadi Sarai itu punya mantu Ribka ya. Lalu Ribka itu punya mantu lagi namanya Rahel ya, mantu perempuan. Ini istrinya Yakub ya. Kalau kita baca di Alkitab, Yakub itu istrinya ada Lea, ada Rahel, kemudian ada Bilha dan ada Zilpa ya. Jadi ada 4, tapi yang mandul itu Rahel. Di Kejadian 29 ayat 31 ya, ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Nah, lalu terjadi kalau diperhatikan itu ya, terjadi pertandingan ya, antara Lea sama Rahel. Lea bangga sekali karena bisa melahirkan banyak anak. Dan dia berharap dengan banyaknya anak yang dia lahirkan, Yakub itu akan lebih nempel kepada dia. Ya. Dan di sisi lain Rahel jadi cemburu karena dia kok nggak punya anak. Dan sempat marah, Yakub juga marah ya. Dan Yakub bilang kan bukan salah saya ya, kira-kira kayak begitu. Emangnya aku ini Tuhan ya, kira-kira kayak begitu. Tapi kita bisa pelajari. Saya percaya Yakub juga berdoa, tapi barangkali nggak diceritakan memang di Alkitab ya. Tapi kalau kita baca Kejadian 30 ayat 22, lalu ingatlah Allah akan Rahel, Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Artinya yang berdoa ini adalah Rahel. Kalau Abraham waktu keluar dari Haran tuh umur 75 sampai dia punya anak yang namanya Ishak itu 100 tahun usianya. Ada tenggang waktu 25 tahun ya. Tapi kalau kita hitung sebelum tinggal di Haran lebih lama lagi ya. Ada yang bilang ada 15 tahun tinggal di Haran, berarti ya 40 tahun, lama sekali. Ya. Kalau Ishak dengan Ribka ya itu 20 tahun.
20 tahun akhirnya punya anak. Nah kalau Rahel berapa tahun ya? Nggak kelihatan memangnya, tapi kalau kita pelajari di Alkitab, dikatakan waktu Yusuf lahir, ya, setelah Yusuf lahir, Yakub bilang sama Laban, sama mertuanya, sudah lunas, aku udah kerja 14 tahun, ya. Jadi aku bisa kerja sekarang buat gaji sendiri dong, kan sebelumnya kan itu kerja gratis ya, tapi dapat dua istri di situ ya, Lea dan Rahel. Jadi dapat disimpulkan kerja selama 14 tahun lalu lunas ya, perjanjiannya itu beres, tapi selama 14 tahun itu Rahel itu nggak punya anak. Setelah itu gitu ya, baru dia punya anak. Jadi kurang lebih dia menunggu ya belasan tahun, 13-14 tahun. Dan yang luar biasa ya, ketika dia melahirkan seorang anak laki-laki, ya di ayat 23 dikatakan, maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki, berkatalah ia, Allah telah menghapuskan aibku. Lalu ayat 24, maka ia menamai anak itu Yusuf, sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku. Ya. Nah kalau kita lihat ke belakang ya, Abraham itu akhirnya punya anak Ishak. Sebenarnya ada anak yang lain, Esau. Bukan Esau, Ismail ya. Tapi itu nggak dianggap sebagai anak di mana Tuhan punya janji kepada Abraham. Alkitab berkata Ismail diberkati juga jadi bangsa yang besar, tapi perjanjian Tuhan itu dibuat dengan Ishak. Anak yang ditunggu cukup lama ya, lebih dari 25 tahun. Dan menjadi anak yang luar biasa, yang spesial. Kemudian ketika Ishak juga bergumul berdoa, istrinya mandul dan melahirkan anak kembar ya, Esau dan Yakub. Tidak kelihatan istimewa memang ya dibandingkan dengan Ishak, tapi kalau kita pelajari kehidupan Yakub yang memang dari sejak di kandungan sudah diberitahu bahwa anak yang bungsu ini akan yang lebih dipakai oleh Tuhan ya. Maka Yakub itu menjadi orang yang sebenarnya istimewa. Dia kenal Tuhan, dia banyak berjumpa dengan malaikat-malaikat. Dan ketika dia bekerja, walaupun 10 kali ditipu oleh Laban, dia tetap diberkati. Jadi ini orang yang kenal Tuhan. Lalu Rahel ya, 14 tahun dia menantikan anak, dan begitu anaknya lahir itu menjadi anak yang istimewa. Yusuf ini anak-anak hasil doa ya. Kadang-kadang dalam hidup kita itu kalau semuanya lancar-lancar saja ya, kita mungkin kita bisa mengucap syukur, tapi beda ya, nilainya beda. Tapi kalau sesuatu itu kita peroleh tidak dengan mudah ya, mungkin lewat pergumulan, lewat doa, lewat ujian banyak hal, maka kita akan sangat menghargai apa yang kita dapatkan itu, dan biasanya menjadi sesuatu yang luar biasa. Ini sama seperti Yusuf. Yusuf menjadi anak yang luar biasa ya. Nah, saya percaya itu juga karena bagian dari apa yang Rahel doakan. Yang berikutnya ya, ada yang namanya gak disebut ya, cuma dikenal sebagai istri Manoah. Ini juga mandul ya. Dan istri Manoah ini melahirkan Simson, orang yang salah satu hakim ya di perjanjian lama. Pada masa itu belum ada raja-raja, ya ada hakim-hakim yang memerintah. Dan salah satu yang terkenal adalah Simson. Dikenal sebagai orang yang punya kekuatan sangat luar biasa. Dan kekuatannya itu ada pada rambutnya. Rambutnya gak boleh dipotong. Rambutnya dipotong, kekuatannya hilang ya. Hakim-hakim 13 ayat 2. Pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Lalu ayat 3, dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian, memang engkau mandul tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ada
satu prinsip yang sering kita temui ya di Alkitab, bahwa Tuhan tuh pakai semua orang ya, tapi seringkali yang dia pakai itu orang yang ya misalnya ini ya, mandul tapi terus Tuhan pakai untuk melahirkan anak yang luar biasa. Kenapa nggak dipakai yang perempuan yang lain yang anaknya banyak ya? Tapi yang dipakai yang mandul ya. Kenapa? Karena ketika pada masa itu apalagi ya, seorang wanita, seorang istri itu mandul itu harga dirinya juga mungkin terkoyak ya, karena dia merasa tidak berarti, tidak berharga. Dan seringkali itulah saat yang paling memungkinkan untuk seseorang itu mencari Tuhan. Ketika dia merasa tidak berarti, tidak berharga, mudah buat dia untuk kemudian bergaul dengan Tuhan. Sebaliknya kalau orang semuanya dia punya, dia populer, dia hebat gitu ya, bisa dia tetap dekat Tuhan, tapi kadarnya itu beda ya, beda sekali ya. Selanjutnya satu lagi ya, yaitu Hana. Nah, buat saya dari semua ini cerita yang paling memberkati saya kalau saya baca kisah mengenai Hana. Ini contoh orang yang waduh ya, luar biasa ya. Kita ini cuma bahas ada 5 orang ya dari perjanjian lama. Ada Sarah, ada Ribka, ada Rahel, ada istri Manoah, dan Hana ya. Tentunya ada yang lain-lain juga. Tapi dari 5 ini saya sangat diberkati membaca kisah Hana ya. Karena waktu saya baca ya sekian tahun yang lalu, saya belum pernah dengar ya hal yang saya dapat itu. Karena dikatakan di 1 Samuel 1 ayat 2 ya, ada orang namanya kalau dari ayat 1 sebenarnya ya, namanya Elkana. Dia punya 2 istri, yang satu Hana, yang lain bernama Penina. Kalau dibaca seperti ini kesannya istri pertamanya itu Hana, lalu yang kedua Penina. Mungkin karena gak punya anak lalu dia kawin lagi, mungkin barangkali seperti itu ya, tidak diceritakan. Tapi yang jelas Hana ini tidak punya anak dan dia mandul. Dan yang sangat menarik adalah dikatakan bahwa Tuhan yang menutup kandungannya ya, dan 2 kali dikatakan seperti itu ya. Tapi Hana itu tidak istilahnya menerima nasibnya begitu saja. Akhirnya kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya dan kemudian ayat 11, kita akan lihat di sini. Dia bernazar dan dia berkata, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan ingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya ya. Saya nggak tahu ya Bapak Ibu teman-teman waktu baca ayat ini, tapi kalau buat saya setiap saya baca bagian ini ya, saya sangat terharu ya, bagaimana perasaan seorang wanita ini Hana, dan dia nazar. Dan dia bilang, Tuhan aku nggak minta banyak, aku minta 1 aja. Kalau kau berikan 1, aku akan kembalikan kepada engkau. Dan akhirnya ayat 19, ketika Hana pulang ke rumahnya ya, Elkana bersetubuh dengan Hana, Tuhan ingat. Dan akhirnya lahirlah Samuel. Ya, nanti kalau baca kisahnya lebih lanjut bagaimana dia itu mengantarkan Samuel ketika sudah cerai susu ya, sudah disapi, dan kemudian dia tinggalkan Samuel untuk dididik oleh Imam Eli. Setelah itu Tuhan kasih 5 anak lagi. Hebat Tuhan itu ya. Tapi yang dipakai Tuhan luar biasa adalah Samuel. Karena itu anak hasil doa. Nah, ini renungan buat kita semua ya, tidak hanya buat para ibu tapi juga para bapak, khususnya bagi mereka yang merindukan keturunan. Coba renungkan berulang-ulang. Saya percaya Hana itu pasti pernah dengar cerita mengenai nenek moyangnya, yaitu Sarah, yaitu Ribka, yaitu Rahel, dan akhirnya dia juga belajar untuk berdoa dan Tuhan mengabulkan jawaban
memberikan jawaban doanya ya. Dan saya percaya mereka waktu menerima jawaban doa itu, mereka menyadari sekali bahwa Tuhan sangat mengasihi mereka. Mereka akhirnya sadar, walaupun pada waktu itu belum ada ayatnya ditulis ya, God is love, Allah adalah kasih, and He makes all things beautiful in its time. Saya percaya mereka merasakan, waduh indah sekali, saatnya tepat, Engkau membuat segala sesuatu indah pada waktunya masing-masing. Nah, dari kisah-kisah ini kita bisa melihat ya, bahwa God is good all the time. Dan itu janjinya juga buat kita semua. Amin.